Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ustadz harap kalian senantiasa baik-baik saja dan bisa menjaga kesehatan kalian di masa COVID-19 ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan materi yang kedua dari pembelajaran bahasa Arab, yaitu tentang kata tanya dan kata tunjuk. Sebelum Ustadz masuk ke materi, pada pekan kemarin Ustadz sudah memberikan tugas kepada kalian untuk menghafalkan kosakata yang berkaitan dengan rumah. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang kata tanya dan kata tunjuk. Sebelum Ustadz masuk ke dalam materi, Ustadz ingin mengenalkan kosakata baru yang berkaitan dengan kata tunjuk dan kata tanya. Kata tanya di dalam bahasa Arab dan juga bahasa yang lain itu sangat banyak. Yang pertama, apa? Bahasa Arabnya itu ma atau madza. Yang kedua, di mana? Bahasa Arabnya itu aina. Yang ketiga, apakah? Bahasa Arabnya itu hal. Yang keempat, kapan? Bahasa Arabnya adalah mata. Yang kelima adalah siapa? Bahasa Arabnya adalah man. Yang keenam adalah berapakah? Bahasa Arabnya adalah kam. Yang ketujuh, mengapa? Bahasa Arabnya adalah limadza. Yang terakhir adalah bagaimana? Bahasa Arabnya adalah kaifa. 8 kata tanya ini adalah kata tanya yang sering digunakan dalam percakapan. Sekarang kata tunjuk. Kata tunjuk adalah kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata tunjuk ada ini dan itu. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk itu ada dua, yaitu menunjuk sesuatu yang dekat, yang kedua menunjuk sesuatu yang jauh. Yang pertama, menunjuk sesuatu yang dekat dalam bahasa Arab bisa menggunakan kata hadza dan bisa juga menggunakan kata hadhi. Hadza dan hadhi ini artinya sama, yaitu ini. Hanya saja penggunaannya beda. Hadza untuk mudzakkar, sedangkan hadhihi ini untuk muannats. Lalu mungkin kalian akan bingung apa itu mudzakkar dan apa itu muannats. Nanti akan Ustadz jelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian kata tunjuk yang kedua untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Yang pertama bisa kalian menggunakan dzalika. Dan yang kedua bisa menggunakan tilka. Dzalika dan tilka ini artinya sama, yaitu itu. Hanya saja penggunaannya berbeda, sama seperti di kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Kalau dzalika itu mudzakkar, sedangkan tilka itu adalah untuk muannats. Nah, sekarang Ustadz akan menjelaskan apa itu mudzakkar atau apa itu muannats. Sekarang Ustadz akan menjelaskan mengenai kosakata atau al-mufradat. Kosakata atau al-mufradat dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama mudzakkar, yang kedua muannats. Mudzakkar itu apa? Mudzakkar adalah laki-laki, sedangkan muannats itu artinya adalah perempuan. Jadi kosakata dalam bahasa Arab atau al-mufradat dalam bahasa Arab itu mempunyai jenis kelamin. Bisa mudzakkar atau laki-laki, bisa juga muannats atau perempuan. Mudzakkar, contoh kosakatanya adalah surun, tilvizyuna, hammamun, mirhalun,
matobahun. Ini adalah kosakata yang sudah kalian hafalkan pada pekan kemarin. Surun artinya pagar, televisiuna televisi, hammamun kamar mandi, mirhadun toilet, matobahun dapur. Sedangkan contoh kosakata yang muannats adalah ghurfatul julusi, kemudian sahatun, hadiqatun, ghurfatun naumi, mir'atun. Kosakata ini juga sudah kalian hafalkan pada pekan kemarin. Ghurfatul julusi ini artinya ruang tamu, sahatun artinya halaman rumah, hadiqatun artinya kebun, ghurfatun naumi artinya ruang tidur atau kamar tidur, mir'atun artinya cermin. Dari dua kelompok kosakata ini bisa kalian perhatikan, bisa kalian teliti. Kosakata yang jenis kelaminnya muannats atau perempuan seringkali ada huruf tunnya. Seringkali ada huruf tunnya di akhir kata. Jadi kalau kosakata muannats itu biasanya ditandai dengan adanya huruf tun. Sedangkan kalau kosakata yang mudzakkar ini tidak ada huruf tunnya. Seperti itu. Ustaz ulangi, untuk kosakata atau al-mufradat yang muannats ditandai dengan huruf terakhir yang berupa tun. Sedangkan kosakata atau al-mufradat yang mudzakkar huruf terakhirnya tidak berupa huruf tun. Sekarang kita akan lanjut ke membuat kalimat dari kosakata yang sudah Ustadz jelaskan tadi. Di sini ada dua anak laki-laki yang berwarna biru dan berwarna oranye. Di sampingnya ada kitabun atau buku. Si anak yang berwarna oranye bertanya kepada si anak yang berwarna biru, "Ma hadza?" Apa ini? "Ma hadza?" Apa ini? Kemudian si anak yang berwarna biru menjawab, "Hadza kitabun." Ini buku. Hadza kitabun. Ini buku. Nah, mengapa dalam percakapan ini menggunakan kata tunjuk hadza bukan dzalika? Karena jarak antara dua anak ini dengan barang yang ditunjuk itu dekat, sehingga menggunakan kata tunjuk hadza. Nah, contoh yang kedua, si anak yang berwarna biru bertanya, "Ma dzalika?" Apa itu? Ma dzalika? Apa itu? Dzalika kitabun. Itu buku. Dzalika kitabun. Itu buku. Nah, dalam percakapan ini menggunakan kata tunjuk dzalika. Mengapa? Karena jarak antara dua anak dengan barang yang ditunjuk itu jauh, sehingga menggunakan kata tunjuk dzalika. Contoh yang ketiga, di sini ada dua anak laki-laki, kemudian di sampingnya ada jam, sa'atun. Sa'atun ini huruf terakhirnya berupa tun, sehingga ini termasuk kosakata yang jenis kelaminnya perempuan atau muannats. Lalu bagaimanakah percakapannya? Mari kita simak. Ma hadhihi? Apa ini? Ma hadhihi? Apa ini? Kemudian si anak yang berwarna biru menjawab, hadza sa'atun. Nah, ternyata jawaban si anak yang berwarna biru ini salah. Mengapa salah? Karena hadza ini digunakan untuk mudzakkar. Sedangkan sa'atun ini adalah kosakata yang berjenis kelamin perempuan atau muannats, sehingga tidak cocok. Karena tidak cocok, maka salah. Jadi bagaimana yang benar? Yang benar adalah hadhihi sa'atun. Ini jam.
hadhihi sa'atun, ini jam. Kemudian di sini mengapa dalam percakapan ini menggunakan kata tunjuk hadhihi? Karena jarak antara dua anak ini dengan barang yang ditunjuk adalah dekat. Contoh yang keempat, ma tilka, apa itu? Ma tilka, apa itu? Kemudian si anak yang berwarna oranye menjawab, dzalika sa'atun. Oh, ternyata jawaban si anak yang berwarna oranye ini salah. Mengapa salah? Karena dzalika ini adalah kata tunjuk untuk muzakkar, sedangkan sa'atun seperti yang Ustaz jelaskan tadi adalah kosakata yang berjenis kelamin perempuan atau muannats, sehingga tidak cocok. Karena tidak cocok, maka salah. Kemudian bagaimanakah yang benar? Yang benar adalah tilka sa'atun, itu jam. Nah, dalam percakapan ini kata tunjuk yang digunakan adalah tilka. Mengapa? Karena jarak antara dua anak ini dengan barang yang ditunjuk adalah jauh, sehingga menggunakan tilka, bukan hadhihi. Baiklah, itu saja dari Ustadz untuk materi yang kedua ini berkaitan tentang kata tanya dan kata tunjuk. Sekian Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.